Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi produksi. Yang beranggotakan Aksal Ilham Bida Pratama, saya sendiri 2019 338, Cicik Putrojo 2019 361, Bobi Adianto Ishak 2019 357, Akbar Cana Kurniawan 2019 345, Yunisa Maulidia 2019 135, Sarah Sekar Puri 2019 145. Next. Pengertian teori produksi. Proses produksi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang meningkatkan kesamaan antara pola permintaan barang atau jasa dan kuantitas, bentuk ukuran, panjang, dan distribusi barang atau jasa tersedia bagi pasar. Teori produksi adalah pembelajaran tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor-faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Produksi sendiri adalah transformasi atau perubahan suatu barang menjadi barang produk atau proses di mana masukan input diubah menjadi keluaran output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan Q sama dengan F buka kurung K kali L kali R kali T tutup kurung. Keterangannya Q sama dengan quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, F fungsi simbol persamaan fungsional, K kapital atau modal atau sarana yang digunakan, L labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya alam, T teknologi atau teknologi dan kewirausahaan. Selanjutnya, menurut Thomson dan Jones 1993, fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dan output berupa barang atau jasa yang dapat dihasilkan dalam satu periode. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan Y sama dengan F buka kurung X1 dibagi X2 dibagi X3 dan seterusnya. Produk Y adalah fungsi dari faktor produksi. X1 jika faktor-faktor produksi X2, X3, sampai Xn yang ditetapkan penggunaannya pada suatu tingkat tertentu. Jadi satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlah penggunaannya adalah faktor produksi X1. Contohnya modal atau teknologi seringkali diasumsikan tetap untuk jangka waktu yang pendek, sedangkan labor cenderung mudah berubah walau dalam jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka waktu produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jangka pendek atau yang disebut dengan short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Dan yang kedua yaitu jangka panjang atau yang disebut dengan long run, merupakan salah satu waktu di mana seluruh input variabel maupun stat yang digunakan perusahaan dapat diubah. Adapun tujuan dari perbedaan jangka waktu atau periodisasi dalam memproduksi adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Cana Kurniawan. Faktor-faktor produksi itu satu, faktor alam. Faktor alam merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, bahkan bersamaan dengan tenaga kerja seringkali dianggap paling penting. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi instansi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. C.
faktor produksi modal. Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. D. Faktor kewirausahaan. Faktor produksi terakhir yang keahlian, skill, atau faktor produksi kewirausahaan sebanyak dan sebagus apapun faktor alam. E. Faktor sumber daya informasi. Sumber daya informasi berkaitan dengan teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat cukup berpengaruh untuk kegiatan produksi. Hal ini berpengaruh pada data dan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Informasi dan data yang diperlukan cukup beragam seperti kondisi pasar, perkembangan ekonomi, ketersediaan bahan baku, dan lain sebagainya. Tahap-tahap produksi. 1. Perencanaan planning. Tahap perencanaan merupakan tahap dalam menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam melakukan produksi. Penentuan alur, routing. Penentuan alur merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan urutan kegiatan dari proses produksi. Penjadwalan schedule. Penjadwalan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus dilakukan setelah alur dibuat. Perintah memulai produksi. Dispatching. Perintah memulai produk merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk melakukan produksi setelah jadwal produksi ditetapkan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara memperluas produksi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperluas produksi. Yang pertama adalah dengan cara ekstensifikasi, yang mana artinya adalah memperluas produksi dengan cara menambah faktor produksi. Contohnya adalah menambahkan modal, memperluas lahan, dan juga meningkatkan tenaga kerja. Yang kedua adalah intensifikasi, yaitu memperluas produksi dengan cara memperbesar kemampuan berproduksi dalam faktor produksi yang sudah ada tanpa menambah jumlah faktor produksinya. Yang ketiga adalah otomatisasi, yaitu cara memperluas produksi dengan cara penggunaan alat yang canggih dan modern sehingga memperoleh jumlah kuantitas hasil produksi yang lebih banyak. Kebanyakan industri modern telah menggunakan cara ini. Barang yang dihasilkan yaitu banyak dalam waktu singkat dan tetap berkualitas. Yang keempat adalah diversifikasi, yang mana artinya adalah memperluas produksi dengan cara menambah jenis produksinya. Contohnya adalah awalnya satu produksi hanya memproduksi pensil, kemudian pabrik tersebut memproduksi buku gambar, penggaris, penghapus, dan lain-lain. Contohnya seperti Faber-Castell dan juga Staedtler. Yang kelima adalah normalisasi, yang mana artinya adalah memperluas produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Contohnya adalah pabrik yang pada awalnya hanya menjual teh dalam bentuk gelas, lambat laun perusahaan itu membuat teh dalam bentuk botol ataupun kaleng, bahkan mungkin saja dalam bentuk galon. Yang keenam adalah spesialisasi, yaitu memproduksi dengan cara mengadakan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja, kualitas barang yang dihasilkan bisa meningkat dan umumnya kualitas atau jumlah barang juga ikut meningkat.
Ini disebabkan karena setiap pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Yang ketujuh adalah mekanisme, yang mana artinya adalah memperluas produksi dengan cara menggunakan mesin-mesin yang bisa menghemat waktu dan juga tenaga. Di antaranya adalah dengan cara mesin-mesin meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah memberikan fasilitas dan juga kemudahan, yaitu memperluas produksi yang dilakukan pemerintah sebagai suatu kebijakan umum, di antaranya adalah dengan cara memberikan kredit bagi usaha kecil dan juga menengah, deregulasi atau penyederhanaan peraturan, debirokratisasi atau penyederhanaan mekanisme perizinan, dan mengadakan kursus-kursus peningkatan keterampilan kerja dan lain sebagainya. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi produksi dengan satu input variabel, yaitu fungsi produksi satu input. Yang pertama adalah dengan menganggap salah satu input konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan output secara lebih luas. Apabila input modal tetap, maka fungsi produksinya menjadi seperti rumus X sama dengan F kurung L, yaitu selanjutnya average physical product atau labor, marginal physical product of labor, dan yang terakhir adalah pada saat AP mencari maksimum besarnya APL sama dengan MPL. Selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi produksi dengan dua input variabel. Ini menjadi dua kurva, yaitu isoquant dan isocost. Isoquant sendiri adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Sedangkan kurva isocost adalah kurva yang menunjukkan hubungan titik-titik kombinasi faktor produksi yang dapat dimiliki oleh modal anggaran belanja perusahaan yang tertentu besarnya. Isocost memiliki garis yang menunjukkan batas maksimum kombinasi M dan TK yang dapat dibeli produsen dengan anggaran yang dimiliki. Bila kombinasi M dan TK tepat pada isocost, berarti seluruh anggaran produsen habis dibelanjakan. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.